Sang Sarerea. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kakak Teteh bala di Sabudaran Banten. Alhamdulillah kita di kesempatan kali ini di hari ke-22 ya. Di hari ke-22 di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah atau bertepatan kalau nasionalnya tanggal 15. Nah, seperti biasa 2 minggu sekali di hari Jumat jam 16 sampai dengan selesai. Kenapa sih sampai dengan selesai? Karena yang namanya memberikan pelayanan kepada masyarakat kita nggak ngitung-ngitung jam. Iya. Yang pasti kakak teteh semua senang bisa tercovering dengan apa yang kita hadirkan di Suhu 898, Suara Hukum 898 bersama Peradin. Nah, sudah hadir di studio seperti biasa nih kakak teteh, narasumber kita yang bakal ngerencangan omat ngobrol-ngobrol. Ini ada Bapak Basuki SHMM, Sekretaris Jenderal DPP Peradin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Omat. Wah, subhanallah. Kayaknya suaranya udah terbiasa ini suaranya. Iya. Biasa penyiar radio. Bukan. Terbiasa menghadapi sesuatu yang bermasalah. Dan yang kedua, selain Pak Sekjen udah hadir anggota Peradin Banten yang tentunya menemani dan mengawasi serta mengawal seluruh kasus-kasus yang ditangani oleh Peradin adalah Bapak Suwadi, Sarjana Hukum, anggota Peradin Banten. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, seperti biasa kalau Pak Sekjen kita panggil Bapak, kalau Pak Suwadi kita panggil Bung untuk beberapa saat ke depan. Biar agak mudahan dikit. Karena kalau muda itu pasti akan mendapat yang lebih muda juga. Pas banget. Ya, seperti biasa nih kakak teteh, setiap kebersamaan kita selalu memiliki tema. Dan tema kali ini adalah imbas COVID-19 terhadap ketertiban. Tuh. Berbicara masalah ketertiban dan COVID-19 atau Corona ini yang memang sudah 2-3 bulan jalan ya Pak? Iya. Di Indonesia khususnya. Itu dampak ketertiban dan keamanan sungguh luar biasa. Ada yang by design dan ada yang memang tercipta dengan sendirinya terkait dengan COVID-19 ini. Nah, satu diantaranya, ini mukadimah aja, nanti Pak Sekjen yang lebih paham, lebih ada faknya di sana. Satu hal yang harus kita ketahui bahwa keamanan dan ketertiban yang pertama kali muncul adalah banyaknya hoax. Iya. Ketika hoax itu hadir dan ternyata imbas dari hoax bukan hanya masyarakat. Betul. Ada juga pengusaha, Iya. ada juga pejabat daerah Iya. yang termakan akan hoax COVID-19 ini. Kemudian apa sih yang mengganggu ketertiban lagi? Ya itu tadi, ketika semua itu sudah terlempar ke masyarakat, apa yang harus dilakukan pemerintah daerah dan itu menjadi sedikit mengganggu juga itu di masyarakat. Nah, untuk membahasnya kakak teteh kita bakal ngobrol-ngobrol bersama tamu kita di kesempatan sore hari ini dan langsung saja Pak Sekjen untuk mukadimah yang pertama. Baik, terima kasih Omat. Sebelumnya saya akan sapa dulu ya saudara-saudara saya yang ada di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bisa ketemu lagi, saya bahagia sekali ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sambil ini menunggu kira-kira 2 jam lagi ya. Kalau di Sumatera Selatan udah buka ini? Di Sumatera Selatan. Ya, kalau kita lewat Terminal 2 ke Sumatera Selatan sampai sana. Oh iya, betul. Untuk saudara kita yang di Papua sudah. Oh, sudah ya. Sudah. Saudara kita yang di Papua sudah. Ini uniknya Republik ya. Jadi Republik Indonesia ini maka kita bangga sebagai warga negara Republik Indonesia. Namun yakini bahwa tak ada gading yang tak retak, tak ada kaca yang tak buram. Nah, sama halnya di situasi seperti ini, semenjak kita dinyatakan darurat terhadap wabah COVID-19 ini, itu dimulai sekitar kemarin kalau nggak keliru di awal Maret ya, tanggal 2 atau tanggal 3. Dan sampai saat ini kemarin tadi malam kalau nggak salah itu sudah 16.000 ya. Walaupun kita sama-sama tahu bahwa yang sembuh juga banyak. Jadi memang trennya sih kalau dilihat trennya semakin bagus. Antara yang yang gugur, yang meninggal dunia sama yang sembuh lebih banyak yang sembuh. Tapi itu jangan dijadikan patokan. Nah, tadi disampaikan oleh A bahwa ini pasti ada efek ya terhadap kehidupan masyarakat gitu loh. Betul sekali. Jadi dengan adanya hal ini gitu ya, kemarin juga pemerintah kita sama-sama tahu ya di pusat pemerintah kita menyampaikan beberapa hal yang selalu saya garis bawahi adalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, yang menyangkut hidup orang banyak, hajat hidup orang banyak.
republik ini, negara kita ini yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan banyak sekali kepulauan itu sekian persennya penduduknya maaf itu mempunyai kewajiban terhadap pihak lain. Contohnya, contoh real yang saya akan sampaikan itu kendaraan lah. Kendaraan. Cicil mencicil. Nah, masalah cicil mencicil ini banyak sekali. Nah, kemarin juga sudah disampaikan oleh pemerintah kita bahwa di situasi seperti ini pemerintah akan memberikan penundaan pembayaran, ya. Stimulan ya. Iya, stimulan berupa penundaan. Iya, betul sekali. Tapi faktanya kemarin ya di siaran yang lalu, di on air yang lalu kita sempat sampaikan ya. Jadi kalau apa yang kita ucapkan, apalagi sebagai pejabat gitu ya, baik pejabat pusat ataupun daerah, itu harus didasari dengan dasar hukum dulu, payung hukum. Sebelum itu ada, kita jangan sampaikan dulu. Iya, sampaikan dulu. Kalau istilah anak-anak sekarang, jangan PHP. Iya, jangan PHP. Nanti banyak yang baper, Begitu baper, masalah berikut akan hadir di sini. Ya, contoh 2 hari yang lalu saya ditelepon oleh salah satu warga Serang Kota sini, dia menyampaikan bahwa dia punya angsuran, dia terkait dengan pihak lain ya, dalam itu lembaga keuangan. Mohon maaf saya tidak sebutkan, tapi begitu diajukan penundaan pembayaran, dia tidak sanggup untuk bayar di bulan April, bulan Mei, bulan Juni. Minta ditunda nanti untuk bisa bayar di bulan Juli. Angsuran dia yang 5 tahun itu sudah berjalan, tinggal sisa 20 bulan. Nah, di situ diputus oleh pemerintah. Bukan pemerintah, oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini lembaga keuangan yang dimaksud. Dikabulkan, tapi cilaka. Kontrak lama diputus, timbullah kontrak baru dengan sisa nominal itu. Cilakanya angsurannya bukan tetap, tapi nambah. Yang kemarin disampaikan ke saya, angsuran dia 4, 5 sekian, dengan dirubah, dia minta ditunda 3 bulan menjadi 4, 6 sekian. Artinya naik sekitar 100.000 lebih sedikit. Nah, ini kan problem. Nah, kemarin saya bilang, tolong tanyakan dasarnya apa itu, gitu loh. Dasarnya apa? Nah, lagi-lagi dia tidak tahu. Saya suruh sampaikan kepada yang lembaga keuangan itu, sampaikan. Nanti kalau memang ada dasarnya diikuti, tapi kalau nggak ada dasarnya ya dipertahankan, saya bilang gitu. Nah, ini lagi-lagi imbas dari statement, mohon maaf, saya tidak menyalahkan statement yang tanpa dasar, statement yang tidak ada payung hukumnya itu. Jadi sekali lagi harapannya baik pusat, daerah tingkat 1, tingkat 2, statement yang menyangkut hajat orang banyak seyogianya harus pakai payung hukum dulu. Itu aja. Itu pembukanya. Ayo, Mas. Kakak Teteh Baladi Saburan Banten, memang banyak hal yang harus kita cermati terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan COVID-19 ini. Dan apa yang kita bahas kesempatan sore hari ini adalah kita menjawab apa yang beredar di masyarakat ketika banyak sekali keamanan dan ketertiban itu sedikit tergores ketika adanya wabah COVID-19 ini. Dan nanti kita akan lanjutkan. Tunggu geser Serang Radio Urang Sarerea. Radio Urang Sarerea, imbas COVID-19 terhadap ketertiban, keamanan dan kenyamanan warga masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dan kita saat ini ngebahas khususnya di wilayah kita di ibu kota Provinsi Banten tercinta. Nah, Pak Sekjen, ketika tadi dari awal kita sudah papai hiji permasalahan yang ada di masyarakat, tapi saya masih penasaran aja, pengen tahu ketika teman-teman yang konsen di bidang hukum, yang kesehariannya senantiasa menangani permasalahan hukum, seandainya kita berandai-andai, COVID ini akan terus berlangsung hingga mungkin Agustus September seandainya. Bisa nggak masyarakat berkumpul dan menuntut pemerintah untuk keadilan mereka untuk hidup? Karena baru 3 bulan aja mereka udah nggak ngapa nih. Tanggapan Pak Sekjen.
tanggapan saya seperti ini. Jadi kembali ya, di situasi seperti ini, negara ini kita sama-sama tahu. Ya. Kemarin dana yang digelontorkan itu luar biasa banyak. Harusnya fokus di situ dulu. Fokus di situ dulu. Jadi ini kan umurnya virus ini kan hanya 14 hari ya. Katakanlah kalau sekarang ini nempel di tangan saya contohnya, ini nggak sampai 14 hari. Hanya butuh waktu berapa jam. Berapa jam dia bisa mati. Andai kan ini bisa dilakukan dengan tertib, dengan cepat ini bisa mati. Apalagi kita ini dianugerahi iklim yang luar biasa. Pas saat hujan itu air banyak, jadi itu bisa dibawa. Kalaupun ada di jalan-jalan itu nggak perlu disemprot-semprot pakai apa itu sudah ke bawah air. Kemudian panas ini orang itu kalau dijemur di pakaian kita pun itu mati virus itu ya. Kemudian tadi ke persoalan itu, andikan naudzubillah min dzalik, ini sampai terjadi di sekitar bulan Agustus September. Karena Bapak Presiden kan pernah sempat ngomong kan Keluarkan statement akhir tahun. Kalau hal ini terus seperti ini, secara pribadi saya sangat ngeri. Orang lapar itu bisa melakukan apa saja. Ya, jangan mengukur, mohon maaf, bagi saudara-saudara kita yang bergaji, yang sudah punya gaji tetap, apapun yang terjadi itu sudah keluar. Tapi bagaimana dengan saudara kita yang mereka tidak bergaji tetap, yang hari ini kerja, maaf ya, yang hari ini untuk makan. Nah ini yang harus dipikirkan. Dana yang sekian banyak tadi harusnya sekarang konsentrasinya ke masalah obat, ya, masalah APD, gitu ya. Jangan dokter juga harus pakai jas hujan apa gitu ya. Kenapa saya bicara begitu? Karena kebetulan istri saya juga seorang dokter. Setiap praktek itu pakai itu. Baru berapa hari ini ada APD. Itu pun bukan, maaf saya sebutkan, itu pun bukan sumbangan dari pemerintah, tapi itu sumbangan dari pihak luar. Ada organisasi yang mereka akomodir, akhirnya terkumpul itu untuk para medis. Termasuk kemarin istri saya kebagian satu setel dari helm ini dan sebagainya. Selebihnya saya belikan baju itu jas hujan yang tipis, yang plastik, pakai sepatu boot, udah itu aja, pakai masker. Ngeri nggak coba? Nah, duit yang sekian banyak itu harusnya dialokasikan yang benar. Dan ini gerak cepat, nggak usah nunggu ini, nunggu ini. Lama, keburu orang lewat dulu. Nah sekarang dengan adanya kebijakan umur 45 bisa ini, dokter-dokter buat tulisan Indonesia terserah. Mereka capek, sudah diisolasi, sudah 3 bulan nggak ketemu anak, nggak ketemu istri, nggak ketemu suami, nggak ketemu anak. Kebayang gitu loh. Jangan juga kebijakannya bolak-balik. Angkutan umum dibebaskan, tapi di ini lagi. Bagaimana ini urusannya mau jadi apa gitu loh. Jadi tabrakan seperti dunia ini kiamat, tabrakan biar satu kebijakan bertabrakan dengan kebijakan lain. Saya sepakat dengan Pak Suwadi tadi disampaikan. Yang penting payung hukumnya jelas, ketentuan ini dijalankan seperti apa, ini akan cepat. Dan kalau masyarakat nanti sampai ini Agustus masih seperti ini, masyarakat melakukan cari nafkah dan ya itu hak mereka. Daripada mati di rumah ya lebih bagus berjuang, mati kena COVID. Orang masyarakat berpikir gitu kan. Tapi harapan saya jangan sampai seperti itu. Tapi kalau suruh analisa, kalau ini nanti begini terus ya masyarakat akan masa bodoh. Terus preman mengkobai lah, kisok mati sikini mati pada baik gitu, ya kan? Yang penting mah preman sikini bisa mangan deh. Anak kita mangan, rabi kita mangan, baru balik gitu. Nah ini yang jadi masalah. Baik. Nah, Bung, melihat apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen, kalau kondisi di lapangan sendiri, apakah saat ini sudah ada tanda-tanda pola pikir masyarakat kita sedemikian, seperti yang apa kita khawatirkan ketika hal ini berlangsung lama? Oke, jadi pada prinsipnya tadi menyambung ke pertanyaan dari Bung Tomat, bahwasanya bisa nggak masyarakat itu menuntut dan lain sebagainya seandainya memang ini ada kelalaian dari pemerintah. Dalam ilmu hukum ada namanya gugatan class action. Class action. Apa makna dari gugatan class action? Ketika masyarakat dirugikan,
oleh pemangku kebijakan, ada celah di situ untuk bisa menggugat. Nah, tinggal memang nanti kan class action memang tidak semudah gugatan yang lain, karena memang itu ada hal-hal yang memang harus di data ini benar-benar kita kuasai gitu. Jadi pada prinsipnya dalam ilmu hukum sudah ada muara ataupun celah itu, yaitu gugatan class action. Dan pemangku jabatan kita juga semua mereka udah paham kan? Iya gitu. Akan hal itu. Udah paham, udah pasti. Itu mereka yang ngetok palu kok. Masa kita yang harus mengingatkan? Harusnya beliau-beliau yang di atas paham itu. Ada gugatan class action yang dialamatkan oleh karena kebijakan. Cuma memang di saat-saat sekarang juga ya perlu kita kritisi juga tentang penanganan COVID-19 ini. Kemarin setelah Perpu nomor 1 2020 diundangkan oleh DPR RI, di situ terus terang ada pasal imunitas yang dikeluarkan ataupun dipakai oleh pemangku kebijakan untuk supaya tidak dituntut secara pidana maupun perdata. Itu yang memang harus kita kritisi. Maknanya apa? Kita sebagai masyarakat, jadi kita mohon maaf, kita kuliah di Fakultas Hukum seolah-olah kita ini bodoh semua. Seolah-olah ini kita dianggap tidak paham itu gitu loh. Jadi kalau begitu ya percuma, mending Fakultas Hukum dibubarin aja atau gitu. Doktrin hukum sudah dibuat di satu universitas atau perguruan tinggi, diajarkan oleh mahasiswa, tapi prakteknya tadi kembali ke pertanyaan Bung Omat, dalam masyarakat sebetulnya terbelah. Terbelahnya memang ada yang sangat ngotot bener, maksudnya ini kita nih, hak kita nih gitu loh. Jangan kita dibiarkan mati gitu loh. Tapi ada juga di sebelah pihak ya pasti aman gitu. Baik, ya. Faktanya. Terima kasih Bung dan Pak Sekjen, Bung Swadi, kita rehat sejenak. Nanti akan kita lanjutkan di segmen terakhir di kesempatan sore hari ini, imbas COVID-19 terhadap ketertiban. Masih bersama Peradin dan juga Kakak Teteh Baladi Saburan Banten. Jangan kemana-mana, tetap simak 898 Serang Radio di Suhu Suara Hukum Serang Radio. Dari COVID-19 terhadap ketertiban ya. Sekarang seolah-olah tidak ada lagi tertib, istilah tertib dan tidak tertib. Semuanya ngacak. Semuanya mengklaim soalnya. Semuanya mengklaim. Di segmen terakhir ini kembali kita bersama dua narasumber kita, Kakak Teteh, Pak Sekjen. Pesan kepada masyarakat secara umum terkait impact dari COVID-19 ini, yang mau nggak mau Lebaran ini udah dipastikan kita masih berpandemi dengan COVID-19 dan harus bersahabat namanya. Silakan. Ya, untuk saudara-saudara saya warga Serang Kota, Serang Kabupaten, Cirebon, Banten ya secara umum. Jadi pesan kami dari secara pribadi dari Basuki dan dari Peradin dan Poswakumadin Serang, tetap harus ikutilah protokol kehidupan ya yang terkait dengan COVID-19. Ikuti saja apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Namun pasti ada imbas dari apa yang saat ini sedang diterapkan. Tetap bersabar, yakini bahwa di balik ini semuanya Allah punya rencana indah, ya punya rencana indah. Dan di hari Lebaran ini pastinya tidak sama dengan Lebaran yang lalu. Di tanggal segini ini biasanya sudah terima THR, ya kan? Di tanggal segini ini sudah bisa bawa anak istri ke mall. Sampai hari ini hal itu belum bisa terrealisasikan, dan bahkan sepertinya tidak bisa direalisasikan. Tidak apa-apa, Lebaran tidak harus berpakai baju baru, tapi manfaatkan situasi COVID-19 ini untuk selalu introspeksi diri. Dimana kemarin saya ada keliru sebelum ini, sehingga kok 14 hari, enggak 14 hari ya, berapa bulan ini di rumah kok saya jadi babak belur ini. Ada yang salah di diri saya. Nah, nanti untuk kehidupan selebihnya saya akan jauh lebih baik. Itu pesan saya secara pribadi dari Peradin dan juga Poswakumadin. Dan apabila dari saudara-saudara ada yang menemukan persoalan atau apapun itu terkait imbas dari COVID-19 ini, nggak usah sungkan-sungkan, segera datang ke Serang Radio, temuin Omat di sana,
nanti kami Posbaku Madin Serang dengan senang hati akan support, bantu mengurai persoalan yang ada. Dan ini sudah ada banyak yang inden, utamanya seperti di awal pembukaan saya tadi, masalah angsur mengangsur. Sudah berapa orang yang telepon saya masalah angsur mengangsur. Jadi bukan Pak Bas, Pak Sekjen mau bantu mengangsur, tapi bantu untuk mengurai permasalahannya. Iya, itu jalan keluarnya. Betul. Dan sebelum ini ditutup, karena ini sudah menjelang Idul Fitri, apabila selama on air ini ada terselip ucapan dan kata-kata yang kurang berkenan, baik masyarakat secara umum, pemerintah khususnya, bukan ada niat tidak baik, tapi itu adalah mudah-mudahan bisa menjadi obat, menjadi jamu. Biasa kalau jamu agak pahit-pahit sedikit. Harapannya ke depan kita semua, mari kita bergandengan tangan, masyarakat, pemerintah, ulama, untuk sama-sama menghadapi situasi yang tidak baik ini. Gitu. Dan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dipanjangkan umur, kita bisa ketemu lagi nanti di tanggal 29 Mei 2020 di jam yang dan sama. tempat serta waktu yang sama ya Pak Sadi. Iya, betul. Itu saja Bang. Mungkin tambahan, Bung? Oke, Bung. Jadi untuk rekan-rekan pendengar Balat Serang Radio dimanapun rekan-rekan berada, tetap jaga diri, jaga kesehatan di posisi pandemi begini, jaga hati juga. Iya. Karena hati juga itu akan mencerminkan kegiatan apapun pemikiran kita ke depannya. Dan satu berpesan tadi seperti Pak Sekjen sampaikan, kalau memang ada permasalahan hukum silakan datang di Serang Radio. Yang paling dekat saya nanti bisa umat telepon saya. Saya 5 menit meluncur. Kalau saya di MOS. Kalau di rumah berarti 15 menit. Kalau di MOS 5 menit sampai. 5 menit sampai. Iya gitu. Mungkin itu. Dan juga sebelum Lebaran juga ini kami selaku anggota Pradin Banten juga kalau ada salah-salah kata selama ini dalam ketentuan hukum di 89,8 suhu suara hukum Serang Radio, kami mohon maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, mohon maaf lahir dan batin juga buat Pak Sekjen dan juga Pak Swadi, dan salam untuk rekan-rekan Pradin dan juga Posbaku Madin Banten. Serang. Ya, Posbaku Madin Serang. Ya. Dan untuk kakak teteh semuanya jangan lupa ya, seperti pesan kita tadi, apa yang sudah diutarakan oleh Pak Sekjen, taatilah terus protokol penanganan COVID-19 dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota. Karena hanya dengan cara seperti itu kita bersama-sama bisa ikut berpartisipasi menekan angka penyebaran dan penularan COVID-19 ini. Dan kalau kakak teteh bermasalah dengan hukum, tidak ada kata lain dan tidak ada kata yang bukan, silakan saja hadir ke Serang Radio, datang ke sini di Perumahan Helm Park, Blok E3 nomor 3 Kota Serang Baru, berkonsultasi bersama kita. Insya Allah akan kita bantu dan kita carikan solusi terbaik untuk menangani permasalahan kakak teteh hanya bersama Pradin dan juga Posbaku Madin Serang. Kamu bisa digeser. Soman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.